Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah saat ini, jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang tetap memberikan kekuatan bagi kita untuk menikmati dan menjalani kehidupan ini. Hari ini kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai ayat 30. Ini pembacaan pada hari Minggu yang lalu. Kita akan bersama-sama renungkan pada ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, karena kasih dan karena cinta-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Semoga kami masih ada sebagaimana ada saat ini, baik pribadi, dalam rumah tangga, dalam pengabdian kami. Terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas persekutuan dan kerinduan hati untuk senantiasa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membacanya Tuhan, Roh Kudus bimbing kami, sehingga kami semua mengarahkan hati dan kehidupan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuannya, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kami tetap berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita menjalani kehidupan ini, tentu dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita alami bersama-sama, baik secara pribadi dan kehidupan rumah tangga, bahkan dalam pengabdian kita bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita semua berharap bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kedamaian bagi kita semuanya. Tentu tidak ada di antara kita yang menginginkan atau merindukan, mengimpikan kehidupan yang jauh dari kedamaian sukacita. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, diminta atau tidak diminta, maka dalam perjalanan kehidupan kita pasti akan menghadapi yang namanya tantangan, pergumulan yang melahirkan ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini yang telah kita baca bersama-sama, Yesus menggambarkan hal yang demikian itu. Saudara-saudara, Ia berkata bahwa kerajaan sorga, jadi kalau berbicara tentang kerajaan sorga, dalam Alkitab saudara berbicara tentang Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa dalam kehidupan umat manusia. Allah yang menjadi raja. Nah, karena Allah menjadi raja, maka yang akan menjadi ciri dari kehidupan dalam kerajaan Allah adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, damai sejahtera. Tentu ada banyak ciri-ciri dari apa yang disebut dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, anak-anak Tuhan, oleh Yesus
diharapkan untuk kemudian menaburkan kerajaan sorga atau mewujudkan kerajaan sorga dalam kehidupannya. Di mana ada kebenaran, di mana ada keadilan, di mana ada kejujuran, di mana ada damai sejahtera. Tapi saudara-saudara, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, ternyata ada kuasa, ada kekuatan lain yang tidak merindukan terwujudnya kerajaan sorga itu. Kalau saudara-saudara melanjutkan pembacaan kita ini, ketika murid-murid datang bertanya apa maknanya, maka hal yang disebutkan Yesus adalah iblis atau setan. Iblis atau setan tidak merindukan kedamaian, tidak merindukan kesejahteraan, tidak merindukan kebenaran dan keadilan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dan karena itu saudara-saudara, setan iblis kemudian menaburkan hal-hal ketidakbaikan, menaburkan hal ketidakbenaran, ketidakadilan, dan melahirkan atau menaburkan ketidakjujuran dan ketidakdamaian dalam kehidupan manusia. Nah, saudaraku yang asam Tuhan, tentu kalau demikian adanya terjadi, maka pastilah orang akan berkata kepada tuannya atau berkata kepada Tuhan agar kemudian yang demikian adanya itu dihilangkan dan dicabut. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita, orang-orang itu datang kepada Yesus dan berkata, apakah kami diizinkan untuk mencabut ilalang itu atau lalang itu? Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata Yesus tidak melarang. Ternyata Yesus melarang untuk mencabut. Artinya apa, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan? Untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan keadilan, untuk menyatakan kejujuran, maka Yesus mengajarkan bagi kita bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan. Tidak ada alasan apapun dalam Alkitab orang Kristen diminta atau disuruh oleh Tuhan untuk melakukan kekerasan untuk menyatakan kebenaran itu. Bahkan Alkitab, saudara-saudara, Yesus mengajarkan orang-orang percaya untuk kemudian mengampuni orang yang kemudian melakukan kesalahan, mendoakan mereka, dan sebagainya. Yang bisa dilakukan adalah membangun patron kehidupan kita, bentuk kehidupan kita, yang bisa kemudian menjadi terang, menjadi garam bagi kehidupan yang kemudian di sana ada ketidakbenaran, di sana ada ketidakjujuran, dan sebagainya. Jadi kehidupan orang percaya, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, bukan untuk melakukan kekerasan. Tapi kehidupan orang Kristen diminta untuk kemudian menyatakan kebenaran dengan kasih dan dengan cinta. Tidak ada ajaran Kristen atau tidak ada ajaran Yesus yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Yesus mengatakan jangan, biarkanlah bertumbuh. Dan saudara-saudara, tentu ada akhir dari perjalanan kehidupan. Dan saudara-saudara, ilalang bertumbuh, gandum bertumbuh, maka nampak dari buah yang dihasilkan. Gandum tidak akan menghasilkan ilalang, dan ilalang tidak akan menghasilkan gandum. Gandum akan menghasilkan gandum, dan ilalang akan menghasilkan ilalang. Kalau kemudian yang tumbuh adalah kejahatan, yang tumbuh adalah ketidakbenaran, maka buahnya ketidakbenaran. Tapi kalau yang kemudian ditanam dan bertumbuh adalah gandum, maka buahnya adalah gandum. Buahnya adalah kebaikan, buahnya adalah kebenaran. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus mengajarkan bagi kita bahwa orang itu dilihat, pohon itu ditahu pohon apa dari buahnya.
Kalau kita ingin mengenal pohon mangga, maka kenallah dari buahnya. Kalau ingin mengenal durian, maka kenallah dari buahnya. Demikian dengan orang percaya, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, atau dengan kehidupan manusia, maka kehidupan kita akan dilihat oleh orang lain dari buah yang dihasilkan. Jadi tanpa harus kemudian berkoar-koar siapa kita, orang akan melihat apa yang kemudian dihasilkan dari kehidupan kita. Dan akan nampak, saudara. Dan kalau ilalang pasti tidak akan berguna. Tapi kalau gandum pasti akan berguna dan akan diambil dan akan dimasukkan ke dalam lumbung. Akan memberikan kehidupan bagi orang lain. Tapi selain itu, saudara-saudaraku sama Tuhan, Yesus sesungguhnya mengajarkan bagi kita bahwa Allah menyiapkan kehidupan kekal bagi orang-orang yang kemudian tetap setia untuk kemudian melakukan kebenaran dalam hidupnya. Ia percaya kepada Tuhan dan kehidupannya senantiasa memberikan buah-buah yang baik, buah-buah yang dinikmati. Sehingga saudara-saudaraku sama Tuhan, dalam hari penghakiman yang menjadi tujuan kehidupan umat beragama, menjadi tujuan kehidupan kita sekalian, ada jaminan bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang kemudian memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Memiliki kehidupan yang kekal, dan kita kemudian tidak dihakimi lalu kemudian masuk dalam apa yang disebut dengan kematian kekal itu. Dan sekira itu adalah harapan kita bersama-sama, harapan orang percaya. Dan karena itu Bapak Ibu saudaraku sama Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari jalani kehidupan ini. Tentu ada banyak tantangannya, ada banyak pergumulannya, tapi Tuhan meminta kita untuk kemudian terus menghasilkan buah dalam segala apa yang kemudian kita hadapi, dalam segala apa yang kemudian kita alami, dalam segala pergumulan kehidupan, dalam segala tantangan, kita harus kemudian terus menghasilkan buah-buah yang lebat. Atau paling tidak kita bertumbuh dan kita berbuah, dan buahnya kita dinikmati, buahnya kita memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan atau janji iman kita. Kita sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian andaikan surya pagi tersembunyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan terbiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak ku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahmu nanti, rumahmu nanti. Akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga, surga tenang. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari
kita masuk dalam doa sepakat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Atas kesempatan yang indah bagi kami untuk menaikkan pujian dan syukur, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah semua menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pengurus PWGT yang ada di Jemaat Surabaya, semua penasehat PWGT yang ada di jemaat, seluruh anggota jemaat PWGT, Tuhan kiranya memberkati. Sehingga mereka tetap bersuka cita menikmati kehidupan ini dalam persekutuan, walaupun kami tidak dapat berjumpa satu dan yang lain. Tapi kami percaya dalam doa-doa kami, dalam harapan-harapan kami, dalam cinta kasih kami senantiasa menyapa satu dengan yang lain dengan berbagai media yang ada. Kami percaya Tuhan akan terus menopang kami dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan dan pengabdian kami. Tuhan memberkati kami, sehingga kami kuat dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kami percaya bahwa kami mampu menjalani kehidupan kami bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan cucu-cucu kekasih kami, bahkan dalam rumah tangga kami karena anugerah dan karena cinta Tuhan bagi kehidupan ini. Segala beban-beban kehidupan yang kami alami sebagai istri, sebagai ibu, Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan kami, sehingga kami mampu menjalaninya bukan karena kekuatan kami, namun karena kasih dan karena cinta Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kekasih kami, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa depan mereka. Segala keterbatasan kami Tuhan, ada Allah yang tak terbatas akan mengatur anak-anak kami dengan masa depan yang cemerlang. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kekasih kami, Oma Takin ya Tuhan, yang berduka cita karena ditinggalkan Opa Takin, hiburkan dan kuatkan. Kami berdoa bagi Oma Al yang juga ditinggalkan oleh orang tua di Makassar, Tuhan kiranya menguatkan. Juga Mama Tasya bersama Papa Tasya yang kemudian ditinggalkan oleh orang tua. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Atau mungkin ada kekasih-kekasih kami yang juga berduka cita, kami tetap menyapa mereka dengan cinta Tuhan, sehingga mereka tetap dikuatkan dan dihiburkan. Kami percaya dalam duka cita kami ada tangan Tuhan yang menyapa kami dalam kuasa dan dalam kasih-Mu. Bapa di surga, kami menghadapi pandemi virus corona kurang lebih 4 bulan lamanya Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami semuanya, menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami, Tuhan menguatkan pemerintah kami, Satgas yang ada, dokter dan para medis. Tuhan kiranya menguatkan mereka semuanya, sehingga mereka kuat dan mampu menjalankan tugas yang mulia dalam rangka menghadapi pandemi virus corona, sehingga mereka boleh dijaga dan dipelihara Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi duka cita saudara kekasih kami yang ada di luar utara, Sulawesi Selatan. Tuhan kiranya menghiburkan mereka semuanya yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang dikasih karena banjir bandang yang terjadi. Kekayaan mereka, harta milik mereka yang hilang, Tuhan kiranya Engkau kuatkan mereka semuanya, sehingga mereka tetap kuat menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bagi relawan dan pemerintah yang ada, Tuhan kiranya memberkati, sehingga mereka semua boleh menyelesaikan pekerjaan mereka yang mulia, yang luar biasa itu. Sehingga seluruh kekasih kami yang membutuhkan pertolongan dikuatkan dengan kehadiran relawan dan pemerintah. Terima kasih Bapa di surga, persembahan yang kami berikan Tuhan kiranya memberkati, sehingga dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan kami. Kehidupan kami semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Rindu hati kami, Tuhan terus menyapa kami dengan kuasa dan cinta-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kami dari Pastori tetap berharap bahwa kita tetap kuat, tetap sehat dalam menjalani kehidupan ini. Kita saling mendoakan sehingga kita boleh menjalani hidup ini dalam cinta dan dalam kuasa dan dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati pengurus, memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin.